Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara untuk mendaftar ya. Jadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara untuk membuat akun Quizizz ya. Kita juga sudah mencoba bagaimana agar akun Quizizz tetap menjadi yang namanya super. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai tools AI pada yang namanya Quizizz ya. Jadi dengan tools AI ini kita akan bisa membuat berbagai macam pertanyaan kuis pilihan ganda, tidak hanya menjadi soal, tapi juga bisa kita bagi ke siswa ya, sudah berupa kuis yang interaktif, yang bisa dibikin kompetisi ya, dan sebagainya itu. Nah, selain itu nanti kan kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat media pembelajaran, termasuk salah satunya slide PPT yang bisa kita PDF-kan ya, jadi PowerPoint slide atau Google Slide presentation itu. Ini nanti akan kita bahas bagaimana dari slide yang PDF itu juga bisa muncul kuis otomatis. Nah, kurang lebih begitu ya Bapak Ibu ya, gambaran pada video yang kali ini. Baik Bapak Ibu, apakah sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita buka Quizizz-nya. Baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal Quizizz ya. Kemarin sudah kita peragakan, walaupun pakai akun yang free juga bisa pakai tools AI-nya. Tapi ini karena masih beta ya. Kalau saran saya enak dirubah jadi super dulu agar Bapak Ibu nantinya bisa lebih fleksibel dalam penggunaan yang namanya Quizizz. Bapak Ibu, memang ini saya contohkannya pakai layar laptop atau website ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengikutinya pakai HP atau pakai tab, cobanya di browser dulu aja ya, agar tampilannya mirip, agar tidak bingung ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita langsung masuk saja ya. Kita sekarang mencoba membuat yang namanya kuis pakai yang namanya AI. Bapak Ibu dapat lihat di sisi kiri ini ada tombol buat. Kalau ternyata Bapak Ibu masih pakai bahasa Inggris ya, tulisannya masih create, Bapak Ibu bisa masuk ke gambar gerigi, setting ya, terus di sini ada pilihan bahasa ya. Terus Bapak Ibu klik simpan perubahan. Maka nanti tampilannya akan sama, biar kita nanti waktu belajar tidak bingung. Baik, kembali, ini ada tombol buat, kita bisa klik buatnya di sini. Terus di sini, Bapak Ibu dapat melihat, kita sebenarnya bisa juga ya Bapak Ibu, secara normalnya slide PPT kita masukkan ke sini, sehingga ketika presentasi langsung pakai Quizizz dan kita bikin interaktif di kelas, itu juga bisa. Tapi fokus pada pembahasan kita di video ini adalah tentang artificial intelligence dari Quizizz ya. Nah, di sini Bapak Ibu dapat membaca keterangannya ya, di bikin kuis ini kita bisa bikin dari awal, yaitu bikin secara manual ataupun mengambil karya dari guru lain, pendidik lain yang sudah bikin kuis atau pertanyaan terkait topik tertentu. Nah, di kali ini kita fokus pada hasil dari teks atau beta ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal menuliskan ya. Jadi, ini sudah dikasih contoh buat kuis 5 pertanyaan tentang part of speech untuk kelas 4. Nah, kita juga bisa, misal, buat soal pertanyaan agama Islam ya, tentang rukun iman dan sejarah Rasul, misalnya begitu ya. Atau karena besok ini kita dekat sama Isra Mi'raj begitu ya. Utamanya Isra Mi'raj untuk siswa kelas berapa ini? 6 SD gitu ya. Terus di sini ada tingkat. Kita bisa pilih lagi sama kelas 6 SD. Jumlah soal Bapak Ibu bisa tentukan apakah 5, 8 atau otomatis. Sementara kita pakai 5 dulu. Terus kita klik hasilkan pertanyaan. Di sini dia muncul keterangan ya Bapak Ibu ya, akan memerlukan waktu hingga 1 menit ya. Nah, di sini dia akan tanya lagi, kira-kira topik apa aja yang mau dibahas pada kuis. Dia ngasih beberapa pilihan. Kita bisa milih hingga 10 topik atau bahkan topik baru. Kita pilih saja rukun iman, terus berikutnya lagi tentang Nabi Muhammad, tentang peristiwa Isra Mi'raj ya, terus kepercayaan Islam. Bisa juga Bapak Ibu nambahkan topik baru ya. Topik baru misalnya tentang perintah sholat begitu ya, yang kaitannya dengan Isra Mi'raj kita tambahkan. Nah, di sini kita hasilkan pertanyaan. Kita tunggu lagi ya, ditulis di situ kurang dari 1 menit. Ini Bapak Ibu juga diingatkan jangan refresh karena nanti proses dia dalam membuat pertanyaan akan hilang.
Nah, baik Bapak Ibu, di sini dia sudah ada beberapa pertanyaan ya. Soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, dan sebagainya ini. Bisa juga kita tambahkan pertanyaan ya, menggunakan AI. Jadi di sini pun dia generating new question. Dia akan menggenerate ya, pertanyaan-pertanyaan baru ya. Nah, di sini kemarin karena saya nyobanya pakai Pancasila, di sini ada contoh-contoh yang arahnya ke Pancasila ya. Padahal kita topiknya ini tadi barusan berubah ya. Nah, di sini jadi topiknya topik yang tetap, maka dia akan muncul beberapa pilihan lainnya ya. Nanti kalau sudah, Bapak Ibu bisa simpan perubahan. Ya. Maka nanti dia akan bertambah tuh soalnya ya. Nah, ini ada soal-soal tambahan. Nah, Bapak Ibu, di sini juga pertanyaannya ya, ini kan sudah kita bisa memilihkan beberapa hal lain ya. Apakah perbaiki kesalahan tata bahasa, nanti dia juga akan menyesuaikan lagi dengan tata bahasanya ya. Bisa juga tambahkan 3 pertanyaan yang serupa, misal kita tambahkan lagi generating new question. Ini kayaknya AI-nya masih benar-benar beta ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang bisa tepat, kadang juga masih belum tepat ya. Nah ini ada yang tepat yaitu tentang short mirror, yang atas ini tadi masih tentang kebudayaan ya. Jadi masih nyambung dengan apa yang saya bikin sebelumnya ya. Nah, di sini dapat kita lihat ada yang bisa kita tambahkan, ada yang bisa kita tidak tambahkan. Nah, kalau sudah begini, maka dia akan nambah lagi. Kali ini yang tepat ya. Berarti pertanyaan ke-8-nya akan tepat lagi nih. Nah, ini tentang Isra Mi'raj. Yang ada lambang hijau atau lingkaran hijau itu berarti jawaban yang benar ya. Jawaban yang dilakukan oleh si AI-nya. Pun juga kalau sudah jadi soal seperti ini, Bapak Ibu masih bisa untuk mengedit ya, apakah mengganti soalnya, mengganti pilihannya, atau bahkan juga kita bisa pakai AI untuk menggantinya menjadi bentuk lain begitu ya. Itu bahkan bisa diubah menjadi skenario dunia nyata. Itu biasanya kalau matematika ya, itu bisa dibikin semacam soal cerita, semacam soal HOTS ya. Kita coba kalau ini dibikin dunia nyata bagaimana ya, karena kan ini sifatnya sekedar siapa nabi yang sifatnya utama ya. Nah, karena ini kita coba apakah bisa kalau ini bikin soal kasus cerita ya, karena ini kan sifatnya cuma pertanyaan begini ya. Nah, ini gagal. Jadi kalau kayak pertanyaan matematika, dia bisa mengubahnya menjadi semacam soal cerita. Kurang lebih nanti begitu ya Bapak Ibu. Ini jangan lupa diganti ke bahasa Indonesia kelas 6 pelajaran agama. Ini kalau mau dibikin, tambahkan gambar biar kuisnya kelihatan juga boleh. Tapi ini untuk kecepatan kita simpan saja. Setelah kita simpan, di sini juga bisa kita simpan atau publikasikan kuis ya. Nah, di sini kuisnya sudah siap ya, ada 8 soal tadi itu. Bisa kita mainkan langsung di kelas, ya kalau mau sinkronus, bisa juga kita jadikan PR. Begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekali lagi kita fokus pada tools AI-nya ya, fokus pada tools AI-nya. Kalau Bapak Ibu ingin mendalami tentang kuisis, karena wah ini menarik ternyata Pak Admin, nanti Bapak Ibu bisa lihat atau ikut pelatihan-pelatihan baik yang gratis atau yang bagaimana di e-guru dapat dilihat, itu juga ada yang membahas tentang kuisis, atau juga di channel-channel YouTube lainnya mungkin ada yang sudah mendalam membahas kuisis. Saya spesifik yang mungkin belum dibahas oleh lainnya yaitu tentang artificial intelligence dalam kuisis, karena ini termasuk hal baru ya Bapak Ibu, termasuk mungkin yang belajar baru di sini. Nah, jadi ini sudah siap untuk dibagikan ke siswa. Sekarang kita coba lagi ya dari dokumen ya, dari dokumen. Kemarin kan Bapak Ibu sudah belajar bagaimana cara membuat apa itu namanya itu PPT ya, PPT secara otomatis. Nah, kemarin ada praktek kita salah satunya dari salah satu peserta, kita akhirnya membuat PPT tentang ini nih, pelajaran agama juga ya kemarin ya. Kita bisa unggah dari perangkat. Jadi file yang kemarin sudah di-download oleh Bapak Ibu ya, itu bisa kita buka kembali.
Bisa berupa PPT, bisa berupa PDF, selama filenya tidak lebih dari 10 MB. Jadi batasannya di 10 MB ya Bapak Ibu ya. Nah ini dia akan mengupload file PPT yang kemarin sudah kita bikin, baik itu lewat Gamma AI ataupun lewat Mindso ya. Nah di sini dapat dilihat oleh semua Bapak Ibu akan ada semacam lambang AI. Terus kita klik lagi hasilkan pertanyaan. Pilih jenis dokumen Anda. Apakah jenis dokumennya bank soal, ataukah materi pembelajaran atau deteksi otomatis ya. Nah, kita minta dia mendeteksi apa yang dibahas pada slide PPT kita. Terus kita minta dia untuk bikin soal atau kuis dari paparan media pembelajaran yang telah kita bikin sebelumnya. Jadi kita tidak memikirkan lagi, bahkan ini apa kira-kira kisi-kisi soalnya, tapi dia akan langsung spesifik membuat pertanyaan berdasarkan dokumen yang kita bikin. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah bikin banyak media pembelajaran, Bapak Ibu bisa upload di sini, terus dia muncul nih pertanyaan-pertanyaan berdasarkan slide PPT yang kita kirim, begitu ya. Sama, tinggal tadi ngubah ini menjadi bahasa Indonesia, kita simpan lagi di atas ya Bapak Ibu, maka dia sudah siap baik dijadikan PR atau dimainkan langsung dengan siswa ya. Jadi kalau kita praktekkan ya, ini kalau Bapak Ibu mau coba yang lainnya juga boleh Bapak Ibu ya, tapi sekali lagi fokus kita pada tools AI-nya. Misal ini, kalau ini nanti jadinya akan seru ya, kalau jumlah soalnya lebih dari 9, itu nanti akan ada permainan atau ada game di tengah-tengah kuisnya ya. Terus kalau yang ini sifatnya yang sudah sering kita praktekkan, kalau ini ujian berarti siswa harus mendaftar pakai akun email ya, email mereka jadi peserta, akhirnya kita dapat melihat rekap nilai siswa kita selama mengerjakan soal-soal dari kita, nanti kelebihannya di situ. Tapi itu juga dapat Bapak Ibu lihat pada video dari e-guru lainnya ataupun channel YouTube lainnya. Kita di sini dulu. Ya, ini kalau di bawah pun juga bisa disetting-setting ya Bapak Ibu ya. Apakah mau ada meme-nya, apakah mau ada kesempatan untuk remedinya, itu juga ada di bawahnya. Nah ini kita tinggal nyoba lagi untuk join. Ini bayangkan saja ini menjadi HP atau laptop siswa ya Bapak Ibu. Di sini kita klik join my quizzes, enter code. Nah, siswa akan memasukkan kodenya, atau kalau Bapak Ibu pakai ini nanti kalau kita klik copy di sini nanti tinggal langsung jadi link yang bisa di-share ke WhatsApp grup siswa ya, itu juga bisa. Nah, ini kita siswa C, Charlie gitu ya. Nah, ini bisa dinonaktifkan kalau mau fokus, nggak perlu meme saya. Meme itu kan untuk ada serunya nanti di dalam begitu ya Bapak Ibu ya. Ini kalau kita klik start, nah, siswa Charlie sudah masuk, terus gurunya mencet mulai. Kalau PR maka gurunya nggak perlu mencet mulai ya Bapak Ibu, siswanya bisa belajar kapanpun yang dia mau. Sebelah kiri adalah tampilan untuk pendidik, sebelah kanan adalah tampilan yang ada di siswa gitu ya. Terus dijawab kan begitu. Kalau salah dia bunyi begitu ya, dan seterusnya. Ini hampir mirip kayak tadi lah, tuh dia muncul meme-nya. Meme-nya itu sebenarnya meme-nya juga bisa diganti ya Bapak Ibu ya. Bentar, ini saya akhiri dulu. Meme-nya juga bisa diganti dengan punya kita, tapi juga itu bisa didalami sendiri di luar pelatihan kita. Nah ini kalau siswanya banyak, dia akan tampil juga di tempatnya gurunya tadi itu, di akun gurunya. Jadi ada berapa siswa, nilainya dia berapa, performanya bagaimana, pertanyaan mana yang salah ya. Terus kalau super kita bisa ini, pertanyaan-pertanyaan bisa diberikan tag ya. Jadi keterangan-keterangan lanjutan lah, fungsi-fungsi kalau kita jadi super. Begitu dulu Bapak Ibu tentang penggunaan AI dalam quizzes. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Jangan lupa cek deskripsi, barangkali ada keterangan lebih lanjut mengenai video ini. Terima kasih.